Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Saat ini saya akan membahas jawaban saya pada ETS mata kuliah Fisika, Radiologi, dan Dosimetri. Kita langsung saja masuk ke soal pertama. Soal ini tentang fluence dari neutron yang mengenai penumpang di dalam kereta. Diketahui pada soal ini, sebuah sumber radioaktif mengemisikan 5 kali 10 pangkat 6 neutron per detik, di mana sumber radioaktif itu berada di 3 meter secara horizontal dari trek kereta atau dari rel kereta. Kita dapat melihat dari penggunaan koordinat Cartesius, di mana X itu berarti 3 meter, dan sebuah kereta bergerak 80 miles per hour, di mana kita asumsikan kereta bergerak pada sumbu Y. Dengan demikian, kita dapat menghitung R sebesar Pitagoras dari X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk menghitung fluence neutron yang mengenai penumpang di dalam kereta, kita perlu menggunakan persamaan dari laju fluence, yaitu perubahan neutron per detik dikali 1 per pi 4 R kuadrat. Dan dari kecepatan kereta, yaitu hubungan dari perubahan dy terhadap dt, kita dapat mengetahui perubahan t itu sebesar dy per kecepatan kereta. Dengan begitu, kita dapat menghitung fluence of neutron yang telah mengenai penumpang dalam kereta dengan mengintegralkan dari laju fluence. Kita masukkan laju fluence dalam integral ini, kemudian kita ambil batas dari T1-nya min tahingga ke tahingga, kemudian kita substitusi nilai R dari Pitagoras yang telah tadi kita buat, dan nilai dt juga kita masukkan persamaan yang dihubungkan dengan kecepatan. dt sama dengan dy per v. Dengan begitu, kita masukkan nilai dn per dt-nya yang telah diketahui 5 kali 10 pangkat 6 neutron per second, kemudian 1 per 4 pi-nya karena sebuah konstanta, ini kita keluarkan, dan nilai v itu kita masukkan sebesar 80 mil per jam. Sehingga sisa integral itu hanya 1 per x kuadrat plus y kuadrat dy. Ini kita perlu menghitungnya terlebih dahulu. Kita masih menggunakan segitiga yang tadi, di mana dengan pendekatan segitiga ini, segitiga siku-siku, kita akan mendapatkan nilai tan theta sebesar y per x, yaitu y per 3, sehingga theta-nya merupakan arkes tangennya dari y per 3, dan dari persamaan tan theta y per 3, kita akan mendapatkan nilai y sebesar 3 tan theta, kemudian turunannya dy sebesar 3 sekant kuadrat theta. Kita substitusi nilai x dan nilai y, begitu juga dy, kemudian dari 9 ini kita keluarkan, lalu konstantanya kita keluarkan, di mana 1 plus tan kuadrat theta tadi kita ketahui merupakan sekant kuadrat theta, ini merupakan 1, jadi hasil integralnya merupakan theta per 3 dari min tahingga ke tahingga. Kita tahu theta tadi merupakan akses tangen dari y per 3, di mana akses tangen dari tahingga itu merupakan pi per 2, dan akses tangen dari min tahingga merupakan min pi per 2, maka akan mendapatkan nilai integral dari pi ini, itu sama dengan pi per 3m, dengan m adalah satuan. Maka kita akan masukkan ke persamaan fluence yang tadi. Kemudian kita lakukan penyetaraan, di mana jam ini kita ubah dalam second, 3.600 second, kemudian mil juga kita ubah dalam meter. Dengan penyetaraan ini, maka kita mendapatkan nilai fluence yang diterima oleh penumpang di dalam kereta itu sebesar 1,16 kali 10 pangkat 4 neutron per meter kubik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kasus pada gambar ini di mana terjadi annihilation positron dengan energi kinetik sebesar 0,1 MeV. Ini adalah lembar jawaban saya. T1 merupakan energi kinetik elektron sebesar 0,2 MeV, ini elektron min, kemudian T2 merupakan energi kinetik positron, yaitu 0,7, dan T3 adalah energi photon annihilated, yaitu 0,1 MeV. Sehingga kita dapat menghitung energi imparted dengan definisi merupakan energi yang berada dalam materi. Jadi kita menghitung energi kinetik elektron ditambah energi kinetik positron dikurang energi photon annihilated. Dengan dimasukkan nilai yang telah diketahui, maka hasilnya adalah 0,8 MeV. Sedangkan energi transfer adalah energi total semua yang masuk, yaitu energi kinetik elektron dan energi kinetik positron. Maka mendapatkan 0,9 MeV. Sedangkan net energi transfer, yaitu total yang telah mengalami annihilation, sebesar 0,2 tambah 0,7 min 0,1, yaitu 0,8 MeV. Kita lanjut ke soal nomor 3. Mencari exposure rate atau tingkat exposure pada 5 meter dari 1 curie sumber kobalt 60. Diketahui dalam soal bahwa L-nya sebesar 5 meter dan aktivasinya sebesar 1 CI atau 1 curie. Dan pada tabel diketahui bahwa konstanta tingkat exposure atau the exposure rate constant, sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu menyetarakan satuan di konstanta tingkat exposure, menyamakan dengan satuan di L dan A-nya, sehingga kita mendapatkan konstanta tingkat exposure atau the exposure rate constant itu sebesar 13,2 kali 10 pangkat min 1 R meter kubik per hour curie. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah exposure rate, yaitu dx per dt pada kobalt 60.
Kita tahu persamaan dari konstanta exposure rate itu adalah L kuadrat per A dx per dt kobalt. Dengan menggunakan operasi matematis, kita dapat menghitung tingkat exposure rate dengan mengalihkan konstanta tingkat exposure dengan aktivasi per L kuadratnya, yaitu tinggal substitusi nilai yang sudah kita ketahui tadi, maka kita mendapatkan exposure rate pada kobalt 60 dengan aktivasi 1 Curie sebesar 0,0528 R per hour. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini merupakan soal yang cukup panjang karena memiliki 4 sub-soal, di mana pada soal nomor 4 ada sebuah sinar gamma dengan energi 3 mega electron volt yang menabrak foil Fe secara tegak lurus, di mana foil Fe-nya sangat tipis. Pertanyaan yang A adalah, berapa kerma, koefisien kerma, dan radiasi kerma pada foil? Ini adalah lembar jawaban saya pada 4A, namun agar lebih mudah dilihat, saya ketik ulang. Nah, pada soal 4A, kita mengetahui energi sebesar mega electron volt, fluensnya sebesar 5,6 kali 10 pangkat 15 foton per meter kubik. Kemudian, konstanta massa energi transfer pada Ca atau kalsium sebesar sekian, konstanta energi absorpsi pada Ca atau kalsium itu sebesar sekian, begitu juga pada Cu. Sebelum kita menghitung kerma, koefisien kerma, dan radiasi kerma, kita perlu menghitung energi fluensnya terlebih dahulu. Energi fluens adalah energi dikali fluensnya, di mana energi adalah 3, mega electron volt, fluensnya telah diketahui. Kemudian kita perlu mengalihkan penyetaraan joule per mega electron volt sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 13, sehingga energi fluensnya kita akan mendapat nilai 2691,36 joule per meter kubik. Dari sini baru kita bisa menghitung kerma, koefisien kerma, dan radiation kerma. Ini merupakan persamaan dari kerma, yaitu koefisien massa energi transfer dikali energi fluens, sedangkan koefisien kerma adalah koefisien massa energi absorpsi dikali energi fluens, dan kerma radiasi atau radiation kerma merupakan pengurangan dari kerma dan koefisien kerma. Karena pada kasus ini terdapat dua objek, yaitu kalsium dan Cu atau tembaga, maka kita memperhitungkan satu-satu. Pada Ca, dengan substitusi nilai yang telah tadi diketahui ke dalam persamaan, maka kita akan mendapat kermanya hasil pembulatannya sebesar 5,95 Gray, sedangkan koefisien kermanya sebesar 5,81 Gray hasil pembulatan, dan pengurangan kerma dengan koefisien kerma akan mendapat hasil pembulatan 0,13 Gray. Sedangkan pada Cu, kita akan mendapatkan kerma hasil pembulatannya 5,70 Gray, koefisien kermanya sebesar 5,49 Gray, dan kerma radiasi atau radiation kermanya sebesar 0,2 Gray. Kita lanjut ke soal 4B. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi pada absorb dose-nya di foil jika tidak ada no charger particle, tidak ada partikel bermuatan yang berada di sekitarnya? Pada kasus ini, dosis akan tidak dapat ditentukan atau interdeterminate. Ini karena foil yang akan dihitung itu sangat tipis, sehingga kita tidak bisa menghitung dosisnya. Kemudian dosis juga akan bisa mendekati nilai 0 apabila benar-benar tidak adanya partikel bermuatan. Ini akibatnya CPE yang tidak terpenuhi hingga dosis tidak dapat diperhitungkan lagi. Kita lanjut ke soal 4C. 4C ini adalah menanyakan apa yang terjadi pada kerma, koefisien kerma, dan radiation kerma, serta dosis serap ketika ada medan magnet kuat yang berada di sekitarnya. Kita lihat persamaan kerma secara matematis. Kalau dalam persamaannya, pada kerma, koefisien kerma, dan radiation kerma itu tidak menggunakan medan magnet ataupun medan listrik, sehingga nilainya akan tetap, di mana ini karena tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Sedangkan pada dosis serap, itu akan nilainya mendekati nilai koefisien kerma jika medan magnetnya itu benar-benar sangat kuat, sehingga elektron tidak dapat terlepas di dalam foil atau elektron itu terjebak. Nah, kondisi ini akan sama dengan mendekati kondisi CPE. Maka dosis akan mendekati nilai koefisien kerma. Sedangkan yang terakhir, 4D, kita harus menghitung value of G. G-nya adalah menggunakan persamaan seperti ini, di mana koefisien energi transfer dikurang koefisien massa energi absorpsi per koefisien massa energi transfer. Dengan menggunakan operasi matematis, kita dapat menyederhanakan persamaan G ini menjadi 1 min koefisien massa energi absorpsi per koefisien massa energi transfer. Kemudian diketahui tadi di 4A, itu nilai koefisiennya masing-masing pada Ca dan Cu. Sehingga kita dapat menghitung nilai G pada Ca, itu sebesar 0,02263 meter kubik per kilogram, sedangkan pada Cu, kita tinggal substitusi nilai yang telah diketahui ke dalam
persamaan G, maka kita mendapat 0,03317 meter kubik per kilogram. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini disuruh memplot secara linear ataupun secara semi-logaritmik pada sebuah perubahan aktivitas sumber radiasi P32 dalam waktu 3 bulan. Diketahui dalam soal, T-nya sama dengan 3 bulan. Karena saya nantinya akan memplot dalam satuan 10 hari per 10 hari, maka akan saya ubah T-nya menjadi 90 hari, di mana aktivitas awalnya 100 MegaBq atau setara dengan 10⁸ BQ. Untuk mencari atau memplot aktivitas tiap hari tertentu, kita perlu mencari lambda atau panjang gelombangnya dengan menggunakan koefisien waktu peluruhan T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Kita dapat menghitung lambdanya dengan membagi ln 2 dengan waktu paruh. Ln 2 setara dengan 0,693, waktu paruh dari 90 hari adalah 45 hari, maka akan mendapat lambda sebesar 0,0154 per harinya. Selanjutnya, mengubah satuan dari A0 agar sama dengan lambdanya, yaitu 10⁸ BQ itu setara dengan 10⁸ per sekon. Agar kita menghitung dalam hari, maka sekon juga kita ubah menjadi hari, di mana 10⁸ dalam 1 jam ada 3.600 detik, kemudian dalam 1 hari ada 24 jam, maka kita mendapat aktivitas awalnya sebesar 8,64 kali 10⁸ unit per harinya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai lambda sebesar sekian, dan A0 sebesar sekian, kita dapat menghitung nilai aktivitas di tiap hari tertentu dengan menggunakan persamaan eksponensial peluruhan sebagai berikut. Di sini, karena saya memplot dalam 10 hari per 10 hari, maka saya mencari dari A10, karena A0 sudah diketahui, yaitu A10 dimasukkan A0-nya, kemudian eksponensial lambdanya tadi dimasukkan, dan kita hanya mengubah nilai T, sesuai dengan di hari apa aktivitasnya akan dihitung. Pertama menghitung A10, kemudian menghitung A20, begitu seterusnya hingga menghitung A90, hingga mendapatkan nilai aktivasi per 10 harinya sebagai berikut yang tertera pada gambar. Nah, ketika kita sudah mengetahui aktivasinya per tiap harinya atau per 10 harinya, kita bisa memplot secara linear dalam grafik aktivasi terhadap waktu. Tinggal diplot, maka akan mendapatkan grafik eksponensial linear yang meluruh tiap 10 hari sebagai berikut yang tertera pada slide. Lalu bagaimana dengan semi-logarithmic plotnya? Pada semi-logarithmic plot, kita memplotting secara garis lurus. Kita memplot pada waktu 10 hari, itu aktivitasnya tinggal 7,41 unit per hari, kemudian pada 20 berapa, 30 berapa, hingga pada 90. Hingga ditarik garis lurus, kita dapat mencari gradien M-nya. Bagaimana mencari gradien M-nya? Cara pertama adalah menggunakan dy per dx perubahan y terhadap perubahan x. Itu bisa dicari, tapi untuk lebih presisi, kita bisa menggunakan persamaan yang awal tadi, yaitu A0 eksponensial min lambda t, kita kalikan dengan ln di sisi kiri dan sisi kanan, kemudian kita pindahkan min lambda t ini ke paling kiri dari sisi kanan, kita akan mendapatkan persamaan ln A sebagai berikut. Nah, persamaan ini bentuknya sama dengan persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan mx plus c, di mana ln A merupakan suatu koefisien yang sama kayak y, ln A0 juga koefisien, dengan t merupakan variabel, maka m kita ketahui adalah min lambda. Kita tadi sudah menghitung lambda sebesar 0,154, sehingga kita mendapatkan nilai m sebesar demikian. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Pada soal ini, kita perlu menghitung ada 2 pertanyaan utama, yaitu menghitung count rate per menit ketika energi yang di bawah hanya sekitar 30-40 kV, dan menghitung aktivasi source-nya ketika diasumsikan detektor hanya menghitung foton ke-10. Ini adalah jawaban saya, namun agar lebih jelas, saya ketik ulang seperti tadi. Kita menghitung pertanyaan pertama dulu, yaitu berapa banyak count rate per menit ketika energinya hanya 30 sampai 40 kV. Diketahui di soal, sebuah sumber cesium 137 memancarkan count rate sebesar 0,45 kali 10⁻6 pulsa per menit,
Dan pada saat kasus ini, cesium-137 itu membawa foton energi sebesar 0,662 megaelectronvolt, atau setara dengan 0,662 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Lalu bagaimana A2-nya ketika energi yang dibawa itu hanya sekitar 30-40 kilovolt. Agar lebih mudah perhitungannya, saya menetapkan nilai antara ini dengan nilai rata-ratanya, yaitu 35 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Untuk menghitung A2 atau count per menit ketika E2 ini, kita menggunakan persamaan dari daya sumber radiasi, di mana W sama dengan energi foton dikali aktivasi radiasi per massa molar. Karena sumbernya itu sama, yaitu cesium-137, maka daya sumber radiasinya juga akan sama. Maka kita dapat menghubungkan W1 dan W2. Di sini, karena tadi sumbernya sama, maka nilai M juga akan sama. Kita bisa coret, sehingga kita dapat menghitung count rate pada E2 atau A2-nya sebesar E1 kali A1 per E2. Tinggal memasukkan nilai yang telah diketahui, mensubstitusinya ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan count rate atau aktif A2-nya sebesar 8,52 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Nah, pada saat energi foton yang dibawa di antara 30 sampai 40 kilovolt, maka nilai count rate per menitnya itu sekitar 8,51 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Selanjutnya pertanyaan yang terakhirnya, yaitu berapa aktivitas of the source, yaitu A0-nya berapa. Di sini telah diasumsikan bahwa detektor itu hanya mengukur tiap 10 energi foton atau energi yang ke-10. Maka ini merupakan nilai T. Dan kita juga tahu tadi A2 sebesar 8,51 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Untuk menghitung A0, kita terlebih dahulu menghitung lambdanya. Seperti awal tadi, kita menggunakan koefisien waktu paruh. Dengan waktu paruh T setengah adalah setengah dari T, yaitu 5. Kita mendapatkan lambda sebesar 0,14 mm min 1. Selanjutnya kita menghitung jumlah foton pada A2 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. A2 sama dengan N2 kali lambda. Dengan menggunakan operasi matematis, kita dapat menghitung N2-nya. Dengan A2 per lambda, disubstitusi nilai yang telah kita ketahui tadi, maka mendapat A2 sama dengan 6,08 kali 10 pangkat 7 mm pulsa per menit. Selanjutnya kita menghitung jumlah foton awal dengan menggunakan persamaan eksponensial waktu paruh. Dengan operasi matematis lagi, kita bisa menghitung N0-nya. Lalu mensubstitusi nilai yang telah kita ketahui, N2, lambda, dan T, yaitu T-nya 10, maka kita akan mendapat N2 jumlah foton awal sebesar 2,64 kali 10 pangkat 8 mm pulsa per menit. Nah, karena kita sudah mengetahui besar N0 dan besar lambda, maka kita dapat menghitung aktivasi of the source atau A0 dengan menggunakan persamaan yang sama seperti jumlah foton A2, yaitu A0 kali N0 kali lambda. N0-nya sebesar 2,4 kali 10 pangkat 8, lambdanya sebesar 0,14, maka kita akan mengetahui A0-nya sebesar 3,45 kali 10 pangkat 7. Sehingga aktivasi of the source ketika detektor diasumsikan hanya menghitung 10 foton per perhitungannya, itu akan bernilai sekitar 3,45 kali 10 pangkat 7 pulsa per menit. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari lembar jawaban saya pada ETS mata kuliah Fisika, Radiologi, dan Dosimetri. Terima kasih kepada Bapak Endarko, MPhD, yang telah mengajarkan ilmunya di kelas. Segala bentuk kesalahan, baik kesalahan dalam penyebutan istilah, kesalahan dalam penjelasan suatu istilah, atau kesalahan dalam perhitungan, itu murni datangnya dari saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala bentuk masukan, segala bentuk perbaikan, ralat, dan revisi akan diperbaiki di kemudian hari. Terima kasih. Saya Dava Miftahuddin, NRP 18072. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.